aku campuran juga kebetulan. Ya. Itu bener-bener vibe kelasnya tuh beda banget. Ya. Kelas A itu bener-bener ambisnya tuh ambis yang bener-bener kelihatan loh Mas, di kalau bisa ada pertanyaan Langsung ngacung banyak. semua, iya langsung ribut rame, aku gitu kan. Tapi kelas B itu ambis, cuma ambisnya tuh kayak Halo semuanya, balik lagi di podcast HMP. Kali ini di episode ketiga kita membawakan tema yaitu First Year Journey. Nah, sini kita akan membahas mengenai cerita-cerita mahasiswa baru di pendidikan ekonomi yang mungkin baru masuk dunia kampus. Nah, di sini mungkin langsung saja ke perkenalan. Saya Usnawi dari mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023 dan dua narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Faris Karyulimi dari PE angkatan 25. dan saya Eva Hanifah Alifia dari PE angkatan 25. Oke, sekarang mungkin langsung ke pertanyaan pertama biar nggak terlalu lama juga. Alasan kalian masuk PE itu apakah pilihan pertama atau apa gimana? Mungkin dari jawaban Eva dulu. Ya, boleh silakan. Jujur ya, kalau saya itu bukan di pilihan pertama, itu pilihan kedua. Kenapa? Karena dari awal memang pengennya milih ekonomi, namun bukan pilihan pertama, bukan mau pendidikan. Tapi karena memang rezekinya di PE, di pendidikan, ya udahlah dijalanin aja dulu. Dan ternyata lama-lama setelah dijalanin selama kurang lebih 3-4 bulan, ternyata ya nyaman sih. Oke. Kalau kamu? Sama sih. Sebenarnya aku tuh awalnya nggak pengen ke pendidikan ekonomi maupun di Unsur juga. Mana? Tapi karena emang jalannya udah di sini ya mau gimana lagi. Emang pilihan pertamanya apa? Iya sama, pendidikan ekonomi. Ekonomi. Cuma Iya. di Unsur. Tapi di Unsur sama. Aku all in di Unsur. Pendidikan ekonomi sama pendidikan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kalau di Unsur tuh pengennya di pendidikan bahasa Inggris. Tapi karena ada kesalahan di diri aku sendiri, akhirnya keterima di pendidikan ekonomi. Oke. Terus ini enggak pas bahkan mungkin ada yang ekspektasi kalian di perkuliahan itu gimana? Tapi seiring berjalannya waktu ekspektasi kalian itu berbeda dengan realitanya. Mungkin ada nggak kayak gitu? Kayak perkuliahannya asik atau gimana, ternyata sibuk, banyak tugas atau gimana? Awalnya mikirnya kayak apa ya? Lihat tuh ya nakutin lah, kayak Nakutin gimana coba? dosanya ada yang killer gitu, kayak Killer. kan kita tahu kan di TikTok media sosial lain itu juga ada dosen yang kayak killer banget, terus ya gitulah. Tugasnya banyak. Tapi ternyata pas realitanya ya emang ada, tapi gak sampai segitunya gitu loh. Masih standar lah ya dosennya. Nggak sampai kayak memaksakan. Ya di PE kayaknya emang nggak ada yang terlalu gitu sih, jadi aman. Terus pertanyaan selanjutnya itu pas kalian masuk kelas nih kuliah, itu ada hal-hal lucu nggak? Misalkan kalian kebingungan masuk nyari ruangan atau salah kelas atau gimana? Sebenarnya kalau hal lucu ya, aku ngiranya tuh di PE tuh kayak nggak dominan warlock ya. Aku ngiranya iya sama itu kan, kayak awalnya ngiranya banyak nih dari teman-teman dari ya di luar Pulau Jawa Tengah gitu kan. Tapi ternyata setelah di kelas perkenalan, apalagi waktu PKKM ya, itu kan kenalan ya satu-satu, terus ternyata banyak banget yang dari warlock, Mas. Jujur aku kaget banget. Aku juga ngira gitu. Aku juga awalnya gitu. Ternyata banyak warlocknya. Aku kira banyak lah dari luar provinsi atau apa gitu. Ternyata banyak daerah Banyumas cakep gitu sih. Terus kalau perkuliahannya, kalian kaget nggak kalau misalkan kayak hampir tiap minggunya presentasi gitu? Jujur iya, karena beda kan pas SMA. betul, beda banget sama SMA. Ya sebenarnya SMA aku juga presentasi, tapi nggak sesering ini gitu loh. Cuma paling tugas dari salah satu mata pelajaran gitu doang. Tapi di sini kan nggak setiap matkul tuh presentasi gitu loh. Cara presentasinya juga beda. Kalau di SMA kan, di sekolah kan masih kayak bisa boleh baca gitu, dimasukin semua gitu kan. Tapi kalau di kuliah tuh benar-benar ada dosen yang benar-benar harus nggak boleh lihat PPT, dan PPT itu harus intinya aja gitu. Jadi kita agak sedikit kaget sama menyesuaikan diri lagi sih, Mas. Oke. Berarti kalian ini asalnya dari mana? Dari Sokaraja, Warlock. Ini warlock. Kalau aku bukan warlock. Mana? Tebak di mana? Kayak lu bukan Jawa ya?
Jawa. 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 Oh, tapi nggak kelihatan logatnya Jawa. Emang iya? Iya, sumpah. Mungkin udah terlalu terbiasa ya. Berarti nggak kos ini? Ya kos. Aku aslinya tuh dari Pati, Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Oke, tapi baik. bagian timur. Tapi nggak kelihatan sumpah logat Jawanya. Aku kira kamu dari ya Jabodetabek gitulah. Masya Allah. Gaul banget ya gue. Oke. Terus apa lagi ya? Eh, hmm, mungkin ini sih. Kalian ini selain jadi maba kan internship juga di HMP ya. Heeh. Betul. Terus itu apa sih pengalamannya mungkin kalian dapetin di HMP? Jujur pengalaman pastinya banyak banget ya Mas, karena organisasi di kuliah sama di SMA itu bener-bener beda banget dari cara kerjanya dan lain-lain. Terus kayak proker juga kan baru ya di kita, kayak bener-bener bukan proker yang udah biasa kita ada di SMA gitu. Pastinya dapat relasi itu jelas Iya. banget ya sama Kating, karena memang kita sebagai maba kan emang bener-bener baru, nggak ada temen, nggak ada kenal siapa-siapa, dan butuh relasi pastinya kan. Terus juga belajar banyak hal, diajarin banyak hal sama Kating, dari soft skill sampai hard skillnya gitu. Kalau kamu? Jujur aku HMPE ya. Iya. Ini pengalaman apa gimana? Ya, yang kamu dapetin di HMP selama ini kan dari bulan 10 Iya. iya sampai sekarang. Yang didapetin sih cuma apa ya? Ya mungkin relasi lah sama Relasi. Kating lah. Sama teman yang lain sih yang sebelumnya aku belum kenal sama mereka tuh yang awal-awal. Ini siapa? Oh akhirnya kenal. Ada si ini. Terus Kating juga yang awalnya nggak kenal. Ini mas siapa ya? Kok mirip mas ini? Ini kalian ini magang mbak mau sendiri atau diajak teman? Mau Sendiri. ya. Saya FOMO. Aku mau Ini ya apa? Biar dapat poin. Iya itu termasuk juga. Terus kayak ikut-ikutan iseng, siapa tahu keterima kan? Ternyata keterima. Ya udah, dijalanin aja. Terus ini apa ya? Pasti kan kalian pas masuk sini punya masa adaptasi ya. Nah, ini tuh dari kalian cara adaptasinya gimana? Dari sebelumnya SMA yang jelas banget berbeda pembelajarannya seperti kuliah. Kayak kan kuliah itu kita belajar sendiri, berbeda kayak pas SMA kan. Gimana dari kalian? Kalau dari aku sih, yang pertama pasti tanya-tanya sama Kating kan, kebetulan kan mama aku kan di sini juga di Unsur. Ya, cuma udah lulus, waktu aku masuk dia udah lulus, tapi kan bisa ditanya-tanyain kayak gimana sih cara pembelajaran di kuliah gitu kan. Apakah emang harus semandiri itu kah gitu. Terus kayak cari-cari info kayak dosen ini gimana gitu. Terus awal-awalnya pasti gak punya teman kan Mas pastinya. Terus kayak ya kenalan lah pelan-pelan mulai dari S3, terus PKKMB juga, kelompok PKKM, sampai yang prodi itu mulai kenalan relasi satu persatu. Dan sampai sekarang alhamdulillah hampir sebagian dari anak-anak PE udah kenal. Nah, kamu gimana? Beradaptasi dalam kayak mungkin pembelajarannya kamu kan pas SMA jelas dong guru jelas ngajarin. Kalau kuliah kan beda. Kamu harus belajar sendiri mandiri gimana? Jujur awalnya kayak kaget nggak kaget sih sebenarnya udah tahu tapi kayak ya gitulah terlalu kayak iya tiba-tiba disuruh kayak mandiri yang awalnya aku cuma diituin sama guru kan kayak di ngertiin sama guru kan dulu kan SMA kan pasti gurunya ngertiin kita sedangkan di sini kita harus ngertiin dosen. Ya betul. Harus ngertiin dosen. Kita harus ngikutin jadwal dosen. Iya, ganti. Itu yang bikin pusingnya di situ. Kadang aku tuh kayak takut gitu loh ketinggalan info kelas gitu. Iya. Soalnya aku dulu pernah ada kelas pengganti tuh kan. Aku gak baca grup. Gue kira kelas penggantinya itu jam sore lah. Ya. Ternyata paginya. Akhirnya ya udah gak ikut kelas. Iya. Aku juga sering kayak gitu. Malah teman aku tuh kayak bodoh amat gitu sama adanya diriku atau enggaknya itu iya benar. Makanya di perkuliahan itu harus cari bener-bener circle lah. Iya. Supaya circle itu kayak bantu kita juga. Kalau kita nggak punya circle kayak ya bodo amat kita ada atau enggak ya terserah. Gak ada yang peduli. Makanya kita harus bener cari-cari apa ya, cari teman yang emang deket banget sama kita lah, biar kalau kita ketinggalan info mereka juga nginfoin. Itu sih kalau dari aku. Terus ini gambaran kalian buat mungkin teman-teman kalian itu gimana, kayak mahasiswa PE itu ternyata ambis-ambis atau gimana? Jujur
jujur ya. kaget ya. Kaget. Ambis atau gimana? Ambis banget. Enggak, ada beda vibe gitu kan, ada 2 kelas kan. Ya, A sama B itu bener-bener kan aku campuran juga kebetulan. Ya. Itu bener-bener vibe kelasnya tuh beda banget. Ya. Kelas A itu bener-bener ambisnya tuh ambis yang bener-bener kelihatan loh Mas, di kalau bisa ada pertanyaan Langsung langsung banyak. semua, iya langsung ribut rame, aku gitu kan. Tapi kelas B itu ambis, cuma ambisnya tuh kayak yang tenang, kayak ngaco, yang udah ngaco aja, nggak yang bener-bener ramai banget ya kan. Iya. Itu sih kelihatan, yang paling kelihatan itu. Ya, tuh hampir sama kayak angkatan aku juga sih. A sama B kayak gitu. Banyak kan ya berbeda kayak ambis. Yang satu ambis, yang satunya juga tenang, cuman ambis juga sih sama. Terus di pertanyaan selanjutnya mungkin ini sih, kalian itu ada rencana, berarti kan ini internship ya, berarti kalian ada rencana ikut organisasi masuk ke HMP atau ke organisasi eksternal atau luar? Sebenarnya aku udah punya plan sendiri sih. Plan apa itu? Kalau ini tahun depan ya, rencana aku mau kalau bisa Kadep. enggak, bukan kadep, jangan. Ih. Di HMPE HMPE. sama di itu satunya Ecolabs. Poland. Oh, kamu berarti suka kayak kamera gitu? Ya, rencana aku. Terus ya mungkin itu sih buat tahun depannya. Kalau kamu? Kalau dari aku kan aku sekarang ikut 2 organisasi, tapi baru 2 aja itu udah banyak panitia kan Mas, tahu Iya. sendiri panitia, proker. Jadi niatnya mau ngelanjutin di satu aja, di HMK aja. Emang organisasi apa nih? Bursa. Oh, bursa. Ya, soalnya sering tabrakan gitu Mas jadwalnya gitu. Jadi agak memberatkan aku sih, takut kurang maksimal lah di salah satu. Berarti ini keduanya ada rencana masuk ke HMP lagi. Ya. Bukan. Mungkin karena tadi di perkuliahan, ini sih aku mau tanya ke kamu kan bukan walok ya? Iya. Kalau kamu kaget di Purwokertonya itu gimana? Di Purwokerto Kayak mungkin banyak tukang parkir. iya sih, tukang parkir sih Bener, sebelin, iya kan? sumpah. Oh ya sama. Sebel itu. Sebel. Aku tuh di daerah aku jujur ada tukang parkir cuman gak sebanyak di sini. Sini tuh kayak tiap minimarket itu ada ya. Aku juga kok berhenti di sini bayar parkir, berhenti di sini bayar parkir, itu bener. Aku kesel banget sih itu sih kalau di sini. Kalau kamu enggak ada ya? Enggak. Enggak ada. Udah terbiasa. Udah ya. Udah terbiasa keadaan. Cuma kayak tukang parkirnya tuh udah minta bayar, cuma dia juga kadang nggak ada yang nggak mau bantu nyebrangin ya nggak, Mas? Oh iya Iya. benar. Kan? Kadang tukang parkirnya nyebrangnya nih kayak Niat nggak niat. niat dia nyebrangin. Ya. Ada mobil lewat. Di sini juga ada motor. Mau ngadangin tapi di sini tuh yang lawan arus tuh kayak masih pengen ngekeh, pengen maju gitu loh. Sedangkan udah ini kurang ragu-ragu gitu ya. Kayak mau nyebrangi tapi setengah-setengah. Iya. Iya. Terus aku dimarahin sama tukang parkir. Ayo mas nyebrang mas gitu. Siapa coba yang gak sebel gitu? Orang masih ada motor di lawan arus. Ya aku juga kadang gitu sih. Terus kadang kalau dikasih 1.000 mereka terima, kalau dikasih 5.000 mereka kembaliin 3.000. Sumpah aneh banget. Kenapa nggak 4.000? 3.000 gitu. Berarti kan mereka ambilnya 2.000. Tapi aku gak tahu sih berapa sih aslinya nominal tuh berapa loh, mintanya tuh berapa? 1.000 biasanya sih 1.000. 1.000. Aku biasanya kalau ngasih, kalau ada 1.000-an mereka terima kok 1.000. Terus yang bikin aku kaget lagi di Purwokerto itu cuacanya dingin ya. Karena di daerah Dingin? Ya, karena di daerah aku panas banget sumpah. Kalau kamu? Sama aja sih. Sama aja. Oh, gimana ya? Kalau di daerah aku tuh emang panas. Hujan tapi kadang ya hujan. Tapi nggak sesering di Purwokerto gitu. Jadi menurut aku kayak oh ya udah gini. Tapi kalau di Purwokerto kan minusnya cuma hujan terus kan sehari 2 hari nonstop tuh. Itu yang bikin aku kaget karena di daerah aku panas. Terus pas awal-awal masuk ke sini aku sering pilek. Sama. Karena enggak itu sih cuacanya kurang dingin banget. kurang adaptasi. Terus juga aku di sini nggak pernah, kalau tidur nggak pernah pakai kipas angin karena itu dingin. Oh udah dingin kalau tidur? Dingin banget sumpah. Enggak, aku belum ngerasa dingin. Mungkin beda sih ya. Kenapa jarak panas banget sumpah. Tapi emang kalau di Purwokerto tuh kalau memang lagi kemarau panasnya panas banget, bener-bener nyengat. Tapi kalau lagi hujan terus. Tapi panasnya di Purwokerto itu masih ada angin.
Iya. Semilir. Kalau jarakku, aduh panas banget nggak ada angin, sumpah. Bener-bener gak ada angin. Panas banget kayak aku bakar. Tapi mending sih di sini Mas. Kenapa? Kalau hujan nggak pernah banjir. Oh iya, Oh. tapi ada beberapa di ini sih di aku lewat di Instagram ya. Ada beberapa daerah di Purwokerto banjir sih. Kayak mungkin daerah mana ya? Aku lupa lagi. Adalah beberapa, tapi nggak di sekitaran Unsut. Itu sih. Kalau di aku hujan sehari nonstop biasanya banjir. Di Pati. Ya. Banjir. Kalau daerah rumah aku sih enggak. Terus nih ya, apa lagi ya? Mungkin ini sih. Kalau misalkan kalian nanti kan jadi cutting nih. Terus kalian nanti ada ini maba tanya-tanya. Mbak, misalnya gimana saran ada saran nggak misalkan kita itu harus ikut organisasi di internal atau misalkan di eksternalnya atau gimana? Kalau dari aku, Ya. yang pertama dan paling penting cari relasi. Relasi ke cuttingnya. Iya, itu penting banget. Karena emang kalau nggak ada relasi sama sekali, nggak bakal tahu dosen-dosennya gimana, cara apa ya, cara di matkul ini menyesuaikan biar nilai kita bagus gimana. Terus yang paling penting jangan FOMO ikut organisasi. Ikut temennya. Iya, jangan diikutin semua karena itu relate banget ya sama aku khususnya sekarang kan, karena dulu kayak, aku pengen ikut dulu bener-bener niat gini Mas, aku pengen ikut 3 UKM di organisasi. Gila nih orang. Itu emang bener-bener kayak, lah kayak aku mikirnya awal-awal kan emang masih belum tahu kan kayak kalau emang di SMA sama kuliah tuh beda kan. Terus aku mikir gitu, terus makin kesini jadi 2 kan. 2 itu pun udah berat, banyak panitianya ya. Apalagi UT itu Ya, benar. Itu sama berat banget. danus. Oh ya, setiap Danus dan minggu gitu biasanya. bener itu bener. Aku gak expect kalau gitu sumpah. Aku gak expect kalau panitia tuh ada gituannya. Kita harus bayar buat makan, bayaran itu buat Dandusan. iya. Jadi gue tahu kayak keras di situ loh. Langsung out. Sama organisasi juga gitu kan. Iya. Tapi Kamu masih mending organisasi daripada aku panitia. Ya mungkin sih ya. Di organisasi kan ada IBP, terus hampir setiap minggunya itu di HMP sendiri itu ada apa namanya pre-order dari KWU. Nah itu sebenarnya nguras juga kalau dari aku ya. Nah terus alasan aku masuk HMP ya pas awal-awal itu karena suka sama ini warna PDH ya. Aku suka sama warna PDH nya. Oh. Dari HMP. Iya, warna ini aku suka karena awalnya itu aku bingung, aku ragu-ragu gitu mau masuk HMP atau enggak ya. Terus aku lihat warnanya bagus ya. Terus aku disawarin juga sama teman, jadi masuk aja. Itu sih alasan aku juga masuk HMP. Itu sih belum Mas. Aku enggak. Langsung terus. Jadi kan waktu itu kadernya itu ya angkatan aku juga. Oh, jadi gampang tinggal ditarik Iya. gitu ya. Dia langsung bilang tawarin aku juga, udah buka saja. Itu alasan aku ya suka sama warnanya. Karena menurut aku warnanya bagus aja sih, kayak cocok gitu. Isi nggak terlalu yang Iya, keren banget. enggak, terus nggak terlalu pasaran kayak hitam gitu sih. Iya. Itu Tapi emang kebanyakan rata-rata hitam nggak sih? iya banyak kan hitam. Kayak itu ya, menurut aku kalau hitam biasa sih, nggak terlalu gimana banget. Berani beda. Ya berarti beda. Jadi kalian kesibukannya selain organisasi tadi kemanitiaan ya? Iya. Kemanitiaan speed itu. Oh, speed udah selesai Oh kemarin. iya, udah selesai. Jujur seru banget. Capek. Dan capek banget. Karena emang speed itu di hariannya benar-benar harus apa ya, mengeluarkan tenaga sih biar acaranya nggak kurang gitulah. Aku juga gak expect kalau acara penelitian speed ini kayak bro tempatnya tuh di kayak itu kemarin di level up. Aku pikirnya kayak oh paling di kampus cuma ada fun game gimana kayak sekolah kan gitu kan dulu sekolah kalau tahun-tahun gitu. Ternyata lebih ya ternyata gitu. Emang pas tahun-tahun sebelumnya di kampus. Cuman mungkin karena ada dana lebih mungkin di situ. Karena dulu di lapangan Apap Merah sama tahun sebelumnya lagi di lapangan basket. Mungkin ini baru yang di luar kampus. Pasti gitu ya. Tapi ada konsernya juga ya. Ada. Untuk konsernya malah tahun lalu lebih dari ini. Berarti ini karena emang nyawa tempatnya mahal berarti ya. Oh. Mahal. Iya. Mahal.
beda banget. Nah, yang bikin ngerti juga itu ada konsernya juga, kaget lah. Oh ternyata ada konser juga ya. Karena aku sekolah ulang tahun gak ada konser. Udah konser cuma fun game doang ya. Iya coba kan game terus paling juga apa sih kayak penampilan dari anak-anak SMA dari kelas itu. Mungkin itu sih ya. Ada lagi nggak ya? Nggak ada sih kayaknya dari aku. Ini udah berapa menit sih? Kayaknya udah selesai. Udah waktunya juga udah lumayan. Kita ngobrol tentang kayak dari awal masuk, terusnya di perkuliahan, di program juga. Terus tapi ya cerita kalian tentang adaptasi, terus cari relasi sama kating-kating. Mungkin itu aja. Kita podcast kali ini mungkin bisa sampai sini aja. Semoga cerita tentang first year journey ini bisa jadi gambaran buat teman-teman dan mungkin untuk maba di tahun depan tentang gimana sih perkuliahan itu gimana, terus cara adaptasinya gimana. Nah mungkin bisa lihat di podcast kita. Mungkin terima kasih buat kedua narasumber Mbak Eva dan Mas Haris. Terima kasih. Terus kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Mungkin itu saja. Bye bye.